Suaranya agak kenceng dia. Coba kok. Tentang apa? Koko kan kemarin nggak datang. Ya. Yang Koko lihat soal Ninja Hero, persidangan. Coba. Oke. Sudah hampir setengah jam. Yang persidangan ini saya cuma bisa mengatakan, bahwa kalau saya jadi GPU itu, ya kita bilang aja GPU ya. GPU, jadi kalau saya jadi GPU itu, saya akan menunjukkan, saya akan buka, saya akan memperlihatkan kepada dunia bahwa saya adalah seorang jaksa penuntut umum di dalam kasusnya Nikita Mirzani ini, gitu loh. Artis besar, dan saya akan tunjukkan itu. Kalau memang pada dasarnya saya itu adalah orang yang tegak lurus seperti itu. Tapi kan semua itu kan masing-masing orang, masing-masing pribadi. Tetapi kalau saya pribadinya saya pasti buka gitu. Saya pasti buka dan saya pasti tunjukkan dan saya tidak akan malu-malu gitu. Gitu. Betul. Karena juga sesuatu yang keanehan. Gitu ramenya orang di ruang persidangan. Gitu ada semua, ada hakim, ada lawyer, ada terdakwa, dan ada pengunjungnya rame, ada wartawan. Gak ada satupun yang pakai masker kecuali mereka bertiga kompak. Apa sebelah sana dihantam badai ini, badai apa perpuluhan. Dan juga begini, jangan pernah salahkan netizen untuk bertanya-tanya. Jadi netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling cerdas-cerdas gitu. Jadi kalau seandainya tidak ditunjukkan saja apa yang keanehan-keanehan seperti itu, netizen itu pasti bisa bertanya-tanya dan mendadak bisa jadi pakar ekspresi. Apalagi tiba-tiba menutup semua dengan masker, pasti saja jadinya jadi bahan pertanyaan gitu. Gitu. Jadi Bun, yang Bunda ada langsung dari persidangan itu kan kemarin kan ada Bang Fahmi juga katanya itu pemerasannya hilang gitu kan Bun? Ya. Kata Bang Fahmi. Gini. Kan pasal 368, Gus Naldi, I love you udah ada hairdo ada makeup artist internasional semua, Gus Naldi. Pasal 368 kan udah nggak ada, adanya 369. Nah. Dari yang gue lihat ceritanya tuh gue tuh menyimpulkan dan Bang Fahmi juga kok nggak ada sama sekali pemerasan di sini. Pemerasan yang sudah dilemparkan ke masyarakat bahwa Nikita Mirzani kan dan Mail itu kan ditahan karena adanya pemerasan itu kan, karena di atas 5 tahun ancamannya. Dan kemarin yang gue dengar didakwa sampai kuping gue begini mendengarkannya, sampai gue nggak mau dengar suara orang lain, sampai gue gini-gini. Karena udah pakai ninja, terus nggak ada titik koma bacanya. Jadi kan kita harus bener gitu mendengarkan gitu. Enak kalian di rumah loh, udah ditayangin di YouTube pakai kalimat-kalimat. Lah kita yang di situ sakit kuping gue dengarnya. Dia tutup ini. Kalau gini loh, ngomong nih ya. Gue ngomong sama gini. Jelasan mana ngomongnya? Kan ini nggak kejelasan kemana. Kalau ini kan jelas kemana. Kalau gini kok nggak jelas. Nah itu yang membuat kuping gue dengar, gue ngambil keputusan tuh nggak ada pemerasan di situ. Gue tuh nggak pakai edit, gue denger langsung. Dan gue nge-live juga gue. Dari awal itu gue nge-live walaupun gue telat, gue nge-live dari awal sampai habis sampai Mail gue nge-live terus tuh ada di Sama Rizka Channel. Nggak ada di situ timbul pemerasannya, nggak ada. Itu ada jadi memang kemarin itu waktu saya mau cari berita sebenarnya saya lihat di YouTubersnya Bunda Tessa dulu awalnya gitu, tapi karena saya lari ke sini lari ke sana nggak ada, terus saya lihat ada di Emma Waroka gitu. Jadi enaknya juga Emma Waroka itu karena dia pas di tengah-tengah Bun. Bagusnya itu dia dapat angle-nya itu di tengah-tengah dia. Iya. Kameranya aku anak-anak yang pegangin. Nah, jadi yang menurut gue, ini pemerasannya mana sih? Yang dia ibu-ibuan mana sih? Makanya itu Nikita Mirzani kalau menurut aku sih kayak lagi sidang. Aku takutnya nih gitu kemarin meledak loh di ruangan pengadilan itu.
Dia masih tahan, masih sabar, masih sabar. Begitu dia ke belakang, di belakang, begitu dia digini-giniin langsung dia tuh itu kedengaran sampai depan. Kedengaran sampai depan teriakannya ya. Menurut gue itu adalah yang nggak bisa dia tahan lagi. 3 bulan dia menahan nggak bersuara, akhirnya gue bersuara juga. Sampai Tapi benar juga Bun, orang korupsi aja yang triliunan aja nggak diperlakukan kayak gitu, ibarat kata udah merugikan negara banyak gitu. Dikasih kesempatan ngomong, ini kan didorong-dorong kayak dihalang-halangi untuk berbicara gitu. Dan tangannya kan juga begini, kasih ngomong. Tahu nggak? Karena tadi dipepet. Giliran gua kan lihat dari atas waktu dia pulang itu kan gitu dipepet. Tangan dia mau diangkat aja nggak bisa, tapi dia gini loh kagak gue. Kepalanya dia mainkan. Ketawa dia ngangkat kepalanya ke arah gue. Kalau Mail masih sempet gue ketemu karena Mail gue udah nggak telat. Terima kasih Kak Tessa, itu ada berhadapan sama gue langsung. Kalau Nikita kan nggak bisa, saking ramenya padetnya. Sampai tangan dia pun kan aku nggak ngerti ya, mungkin itu udah SOP ya. Tangan dia diborgol gitu, sehingga pun dia masih kan yang bisa ngomong sekarang cuman mulut. Gua nggak ngerti siapa yang dorong, gua nggak tahu siapa yang dorong, kok bisa kayak gitu. Kasihlah dia kesempatan ngomong, nggak usah dipaksa dia masuk mobil tahanan. Wartawan-wartawan ini juga rekan-rekan dia semua. Aku ngerti yang dorong itu siapa, yang dorong itu wartawan apa siapa gua? Yang dorong itu kalau nggak salah itu kan karena begini, ini koreksi kalau salah ya. Jadi misalkan ini NM Bun, ini tugas-tugas kejaksaan tuh di belakang dia, yang maksudnya yang begitu. Jadi menurut saya yang ini oknum dari kejaksaan itu gitu loh. Pantes Niki teriak. Jadi makanya kan dia teriak, dia bilang udah diam, saya ini bukan pembunuh, katanya pembunuh gitu. Hasto aja bisa dikasih ngomong, kok saya ini hak saya untuk ada ngomong pun kalian nggak ngasih gitu. Takut banget sih katanya kan. Kalau memang nggak takut ngapain kalian takut? Biarin saya ngomong gitu, saya ngomong gitu. Karena memang NM itu udah siapin itu surat yang harus dia baca Bun. Dia udah tulis di sana gitu loh. Dia takut lupa gitu loh. Iya dia tulis, dia mau baca. Terus begini Bun, ada yang ngomong nih, si Sal si Sal itu ya, yang ngomong begini, ngapain nih kita Mirzani bersurat sama Pak Prabowo? Pak Prabowo itu banyak kerjaannya ngurusin, memangnya ngurusin kau? Pak Prabowo itu sibuk ngurusin negara. Terus ku jawab tadi di liveku, jelas si Nikita itu tulis suratnya itu sama Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, presiden kita semua. Yang salah itu kalau Nikita Mirzani itu tulis presiden Putin Jerman, Putin baru salah. Kalau masih Pak Prabowo kan masih benar ya Bun ya. Dia kan warga negara Indonesia. Presiden Prabowo, dia bersama Prabowo, masa dia bersama sama Pangeran Charles? Kan beda. Pangeran Charles. Halu-halunya Bunda ini agak sama kayak saya, cuman kalau saya ke Putin gitu. Ini Pangeran Charles. Orang siapa maaf. Ya iyalah, orang presidennya Prabowo ini minta bantuan ke Prabowo. Gimana sih anda itu? Kalian tahu nggak keputriannya si Bunda Tessa? Kalian udah lihat kan dari arah omongannya. Kita itu presiden siapa? Kita sebutin dia Pangeran Charles katanya. Bun, casing senang. Ada mana ya? Udah dah. Pokok, bukan pakai nama aku itu, dan nama Said di situ tulis. Awalnya kirim Pia itu namanya. Kok Said? Bukan, Mariska. Kagak, gua baca Said. Mariska Yubrik. Makanya semua Asbri-asbrinya kagak ada yang ngerti namanya Said. Live-nya, aku tetap di situ berdiri. Ada tiga lagi berdiri tetap dengan tongsis yang berdiri. Terus setelah berjalan lagi dia nih nggak konsen nih yang sebelah sini nih. Nggak konsen, dia ngeliatin ke belakang mulu sambil megang-megang HP gini-gini, kakinya goyang-goyang. Terus kode-kodean.
Dia ngode kan nggak kelihatan orang ada ninja. Nggak kelihatan masih ada ninja. Mungkin yang di belakang juga yang ngode-ngode juga nggak bingung juga. Apa sih yang lu ngomongin? Gitu kan? Terus dia nggak lama dia buka tuh ninjanya. Gitu dari depan. Jadi perhatian yang datang juga nggak konsen untuk mendengar dakwaan karena ada kode-kodean di sini nih untuk ke belakangnya. Masih dia buka tuh ininya ninjanya karena dia udah pastikan tidak ada yang megang handphone. Karena pertama diingatkan daripada kita keluar ya udah kita ikutin. Sebenarnya gue mau ngomong kenapa sih dilarang? Tadi juga nggak dilarang. Kenapa di Mail dilarang? Kenapa dengan Mail? Kan Mail sama-sama terdakwa sama Nikita Mirzani. Bukannya Mail saksi kunci, bukannya Mail saksi memberatkan, bukannya Mail saksi meringankan, sama-sama terdakwa. Tadi Nikita Mirzani ratusan yang live. Masa Mail cuma segelintir langsung dilarang dan gue masih cuek. Ya, gue masih cuek, gue tetepin karena gue merasa kalau gue ditanya gue bilang itu bukan TikTok. Itu YouTubers. Nah begitu 3 kali gue tetap tidak mau mematikan live gue. Akhirnya datang tuh dari belakang, kucuk dari belakang. Dia ambil ini gue. Ini siapa punya? Gue bilang saya. Jadi banyak drama di persidangan itu. Jadi kita tuh nggak konsen untuk memperhatikan yang dibaca. Secara yang ngebaca terus aja ngebaca. Ngebacanya itu kita kurang mendengar titik komanya di mana, apa namanya, mbok ya ada titik koma biar kita juga ngerti yang dibaca apa. Kan kita datang di sana juga mau tahu ini kan kasus sudah viral, Neng. Mbok ya baca itu pakai titik koma, Neng, biar kita paham, Neng. Kita jauh-jauh loh, Neng, datang akhirnya pun sayup-sayup ku dengar suara. Itu yang bikin saya capek kali ya. Saya denger apa sih, kan saya mau tahu juga apa dari tanpa editan nih, saya dengar nih tanpa edit dari kuping saya asli. Dan tidak ada yang live. Dan handphone saya diambil, dibilang ini punya siapa? Dia tahu punya aku, dia arah ke aku. Punya siapa? Saya. Kok masih live? Itu YouTube. Saya gitu kan. Bang Senses, terima kasih, I love you. Itu YouTube. Oh gituin kan. Nggak bisa YouTube. Masa nggak bisa? Kan tadi yang dilarang TikTok. Jadi itu ada secara di sana masih ngebaca tuh. Ini terjadi juga nih gue nih sama si bapak-bapak yang larang gue. Kan tadi yang dilarang TikTok. Itu YouTube. Enggak dilarang semua. Lah itu yang sebelah sana kenapa masih ada? Kenapa tujuannya ke saya? Kenapa saya yang dilarang? Itu masih ada live. Aku tunjuk juga ada yang lain. Abis itu dia datengin lah, itu dia balikin tuh apa tuh, udah datangin situ dia balikin kameranya, diarahin ke dinding. Ternyata kenapa harus diarahin ke dinding? Kalau memang dilarang, kenapa harus ke dinding itu kamera diarahin? Kan masih kedengeran suaranya. Apa karena kamera semua pada nyorotin sama ninja 3 orang ninja? Mungkin kamera kan kesana karena Mail cuma duduk, hakim juga duduk mendengarkan. Bang Fahmi dan kawan-kawan juga duduk. Yang berbicara kan di sini. Di sini. Jadi kan kamera itu dari sisinya Mail, dari sisinya kita nyorotnya ke sisinya yang tiga ini grup masker, 3 masker. Kita tujuan kameranya ke situ. Terus diputer dong ke dinding blok, di dinding sono. Tapi suara kedengeran. Apa mbak-mbaknya nggak mau masuk kamera? Jarang loh mbak bisa masuk kamera. Aku sebenarnya mau nanya, kenapa waktu di sidang Nikita Mirzani ratusan yang live, ratusan yang ngerekam nggak dilarang? Kenapa giliran Mail kita diminta bolak-balik untuk mematikan handphone yang kita punya? Ya kan? Kalian yang merasanya buzzer, kalian ngomong apa serah kalian ya. Yang pasti kemarin waktu datang gue tunggu-tunggu tuh buzzer. Kok nggak ada buzzer kalian? Hah? Mending diam, terserah gue. Handphone gue, kuota gue. Lambe julid. Kenapa lu pada suruh diam? Bang Sensus mana tadi? Kenapa lu suruh diam? Lah,
handphone gue, kuota gue yang hadir, gue yang melihat. Kenapa lu suruh gue diem? Kenapa? Temanya hari ini semua nyuruh gue diem. Lah gue mulut gue untuk bicara, gue diem dari pagi sampai sore, udah tidur gue say. Capek gue, baru gue bersuara disuruh diem, gimana sih? Baru bersuara gue disuruh diem. Terus, thank you Lambe Julid. Mail juga tetap bilang, ini halu, satu suara, padahal kan Mail sama Niki gue lihat nggak ada janjian, tapi satu suara juga tetap mengatakan ini adalah halu. Nah, nanti kita dengar minggu depan, ini 6 kali 24 jam, saya ingat dulu ya, saya menghimbau 6 kali 24 jam lagi, silakanlah meminta maaf kepada Nikita Mirzani dan Mail. Ya, dihimbau, karena dari pagi sampai siang saya mendengar, dan Bang Fahmi juga mendengar, tidak ada pemerasan di situ. Yang mana gara-gara katanya ada pasal pemerasan, sehingga Nikita Mirzani dan Mail ada di dalam 3 bulan. Cuman tinggal minta maaf doang kok. Nggak diapa-apain, minta maaf aja. Dari lisan boleh, dari tulisan boleh. Tidak ada pemerasan yang saya dengar, tidak ada pemerasan di situ. Yang selama ini disampaikan dan kita sebagai masyarakat mengetahui bahwa Mail dan Nikita masuk ke dalam karena pemerasan. Nah, karena ada pemerasan di situ, maka ada JPPA TPPU. Dan kemarin saya mendengar dengan kuping saya kanan kiri, sampai kuping saya agak-agak budek, jadinya saya lemes, tidur seharian, nggak ada yang mengarah ke pasal pemerasan. 368 juga udah dihilangkan, 12. 368 KUHP 12 sudah dihilangkan, dimunculkan 369. Minta maaf yuk, bisa yuk. Setelah dilakukan, dibacakan di dalam kemarin, dibacakan di dakwaan kemarin, aku menyimpulkan Nikita dan Mail bukan pemeras. Nikita dan Mail bukan pemeras. Saya nggak dibayar. Saya bilang saya bayar. Hei Rafa, nggak ada yang bayar saya. Bukan dibayar saya. Saya kan ngomong di sini karena diskusi sama kalian. Nggak ada yang bayar saya. BAP ditukar 3 kali, ditukar BAP, bulak-balik BAP ditukar 3 kali, dan itu sudah diteriakkan oleh seorang Nikita Mirzani. Ya, alhamdulillahnya, walaupun saya telat, pas Nikita Mirzani mau pulang, saya ada di pinggir karena habis wawancara. Saya agak naik sedikit nih, kita kan jadi di pintu keluar tuh saya agak naik sedikit, ada lantai agak tinggi, saya naik ke atas lantai karena kan kita di berondong sama wartawan, rame banget tuh, sama juga kanan kirinya orang-orang dari Pondok Bambu kan, sampai kita teriak kan, gue terdengar teriak, kita teriak di belakang, gue denger, gue bilang aduh kacau nih, Niki ngamuk ngamuk tuh di belakang. Ya biarinlah dia bicara. Toh bicara juga dia nggak bisa ngapa-ngapain, tangannya begini. Tangannya begini. Biarinlah dia bicara. Didorong-dorong, yang dorong juga udah sakit ramenya kita nggak ngerti. Didorong-dorong sampai Nikita Mirzani teriak karena dia merasa itu teriakan dia yang udah 3 bulan yang dia nggak bisa tahan. Nggak bisa tahan dia, udah 3 bulan dia diem sampai dia keluar, 3 bulan gue diem ya, tuh yang udah nggak tahan lagi. Tadi karena di dalam juga dia kayak sidang skripsi.
Kalau yang gue lihat kemarin, kita mengikuti persidangan ini baru sekali, tapi kita sudah mengikuti kasus ini yang bermuasal dari skincare. Yang gue bingung kok skincare-nya sama sekali apa ya? Nanti mungkin dari eksepsinya Bang Fahmi kali. Kok skincare-nya sama sekali kagak ada dibahas-bahas ini? BAP ditukar 3 kali. Pokok pembahasannya pemerasan nggak ada. Dan di situ gue tangkap lagi nih, di situ lagi gue tangkap. Kalau katanya ada dokter Oki yang menyarankan hubungin kita, kemarin tidur gue capek. Ada opsi yang ditawarkan, mau diambil monggo, nggak diambil monggo, nggak ada pemaksaan. Coba kalian denger lagi tuh banyak rekamannya, denger di situ. Tidak ada pemaksaan, itu hanya pilihan. Sama kayak kalian bilang, lu misalnya nih, lu mau mau endorse, misalnya lu mau endorse A, udah lu bayar aja si A. Kalau lu mau, kalau enggak ya jangan. Lah itu kan tergantung di lu mau apa enggak. Nggak ada pemaksaan di situ. Pasal pemerasannya gue nggak ketemu di situ. Adanya opsi pilihan, 2 pilihan. Lu mau kasih duit atau lu nggak mau kasih duit. Kalau lu kasih duit berarti lu sama seperti ngendorse. Kalau lu nggak ngasih duit ya udah nggak usah. Lu merasa rugi ya, nggak mau gue kasih, gue rugi ya udah nggak usah kasih. Terus misalnya ada 2 opsi itu. Lu bisa mikir, gue rugi, nggak mau gue. Ya boleh, nggak apa-apa. Ngapain lu kasih habis itu lu lapor? Jika lu rugi ya hentikan, nggak usah ikutin opsi. Kan dokter Oki cuma menawarkan opsi, pilihan, nggak ada memaksa. Ya kalau lu merasa rugi ya lu nggak usah cari-cari Mail sayang. Gak usah cari Cimail, ya udah nggak mau gue, ngapain gue? Udah kan begitu selesai, nggak panjang ya kan? Berbulan-bulan loh say ini kita. Nggak usah lanjut komunikasi ke Mail. Jangan lihat belajar pelangap-pelangap, terusin aja bersuara. Kalau mau menyelamatkan muka masyarakat, emang tim penyelamat. Makan cendol gue, banget gue. Ya, di situ gue lihat Mail bersih sih, Mail. Semakin bersih semakin bagus, semakin keren sih Mail. Capek bener. Capek gue, sampai lab pagi tuh nggak sanggup gue lab, tidur gue. Baru bangun minum es baru seger gue. Kalau nggak minum es ini gue rasa nggak seger gue. Capek say. Makanya kalian di rumah aja, kalian nonton tuh enak-enak. Aku nggak tahu nih, minggu depan, ya. Minggu depan andaikan Mail, kan ini kan sidang terbuka ya, sidang terbuka. Andaikan Mail minggu depan sidangnya Mail, aku mencoba buat live, karena biar kalian juga paham, tahu kan ini kan sidang terbuka. Aku live biar kalian yang nggak datang bisa ngelihat. Andaikan aku live besok dilarang atau ditegur, aku akan bertanya, apa bedanya Nikita Mirzani dan Mail? Ya, apa bedanya? Toh satu dalam laporan. Minggu depan tertutup. Yang kok tertutup? Kenapa? Ini kasus sudah viral. Kasus sudah viral. Nggak bisa tertutup.
Tahu gue ini kasus sudah viral, ini sudah menjadi konsumsi publik, sudah menjadi konsumsi publik, dan publik juga berhak memperhatikan, melihat, mendengar apa sih cerita sebenarnya, tuhnya. Apa sih cerita sebenarnya? Makanya viral. Ya jelas viral, yang disidangkan juga ini juga artis, dan yang disidangkan juga soal-soal skincare. Sebenarnya soal skincare itu soal-soal apa ya? Maaf ya, maaf banget. Kayak soal-soal receh kan, kita pakai skincare udahlah zaman dahulu kala. Kan skincare itu bukan sesuatu yang gimana, barang-barang receh setiap hari ada. Udah jadi konsumsi kebutuhan. Nggak mungkin sidang tertutup, sayang. Tapi aku akan tanya, ini kan sidang terbuka ya. Ini kan udah viral ya kasus ya. Nggak perlu harus ditutupkan lagi. Dan semua, mungkin pun kalian pun di pojok-pojok sana ditanya, kasus apa nih Gita Mirjani ditahan? Pasti akan tahu. Oh sekarang kasus skincare. Kasus apa sih tahu. Dan ini sudah. Koko mau naik kah? Atau lagi tidur? Atau lagi kerja? Ini kalau mau naik tapping ya kok. Ini kan kasus sudah viral. Kalau kasus sudah viral begini dan masyarakat juga sudah pada tahu, tidak mungkin ini kasus ini. Kita naikin ke Koiro Cimot ya. Tidak mungkin kasus ini tertutup. Gua akan tanya kalau waktu nanti di Mail nggak bisa live, gua akan tanya. Ini gua mau live mau untuk, nah Koko kecil loh Koko. Ini belum, aku nggak ngerti loh ini. Oh bisa perbesar deng. Lah kok saya yang besar.